Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UT, perkenalkan nama saya Trijuana dengan NIM 8604730067 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 2 dari UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 3 yaitu Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Topiknya yaitu pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Yang pertama yaitu makna pilar dalam pendidikan. Pilar artinya tiang pokok yang menopang bangunan agar tetap kokoh, tidak goyah, dan tetap berdiri tegak. Dalam pendidikan, pilar adalah prinsip, nilai, dan filosofi dasar yang menjadi landasan seluruh sistem. Mulai dari cara mengajar, peran pendidik, hingga tujuan akhir pembentukan manusia. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya menjadi serangkaian kegiatan tanpa arah, mudah berubah, dan kehilangan jati diri bangsa. Pendidikan nasional Indonesia dibangun di atas pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dirumuskan dalam 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Inilah pondasi yang harus kita pegang teguh bahkan di tengah kemajuan teknologi saat ini. Bagian 2 yaitu prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 3 semboyannya tadi, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ketiga prinsip ini bukan sekedar ungkapan, melainkan satu kesatuan sistem pendidikan yang disebut sistem Among, mendidik dengan kasih sayang, menuntun bukan memaksa, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Bagi pendidik, guru atau orang tua harus menjadi contoh nyata dalam perilaku, etika, dan moral. Anak lebih banyak meniru apa yang dilakukan daripada apa yang diucapkan. Intinya, guru adalah panutan. Kedua ada Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat, membangkitkan kehendak. Pendidik tidak hanya berdiri di depan, tapi masuk di tengah siswa, berinteraksi, memotivasi, menciptakan suasana gembira dan aktif. Tugasnya membangkitkan minat dan kreativitas. Jadi intinya guru adalah pembangkit semangat dan fasilitator. Yang ketiga ada Tut Wuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Setelah anak paham dan berani, guru mundur sedikit, memberi kepercayaan, membiarkan mereka berkembang sesuai potensi masing-masing, namun tetap mengawasi dan mendorong. Intinya itu guru adalah pendukung dan penuntun kemerdekaan belajar. Jadi maksud ketiga semboyan tadi, pendidikan bertujuan menuntut segala kekuatan kodrat anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang ketiga ada analisis relevansi di era digital. Nah, jadi apakah prinsip ini masih relevan? Bagaimana menjawab masalah pendidikan kita sekarang? Isu kontemporer tersebut krisis karakter, rendahnya literasi digital yang bijak, pembelajaran pasif, ketergantungan teknologi, dan lunturnya jati diri budaya. Mari kita analisis. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, teladan etika digital. Masalahnya yaitu siswa bebas bermedia sosial, tapi banyak penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Penerapannya, guru dan orang tua tidak cukup melarang, tapi harus memberi contoh nyata di dunia maya, seperti bijak membagikan informasi, memverifikasi berita, berkomunikasi sopan, dan menghargai orang lain. Contohnya yaitu guru membuat konten edukasi positif, mengajarkan cara mengecek fakta, dan menolak ujaran kebencian. Ini bukan sosial teknis saja, tapi teladan karakter di ruang digital. Tanpa ini, literasi digital hanya menjadi keahlian tanpa moral. Kedua ada Ing Madya Mangunkarso, pembelajaran berani dan kritis. Masalahnya masih banyak pembelajaran satu arah. Siswa pasif, takut bertanya, dan hanya menjadi pengguna teknologi yang pasif. Penerapannya bisa dari guru harus ada di tengah, menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti, mengajak siswa mengeksplorasi, berdiskusi, dan berpikir kritis terhadap informasi yang didapat dari internet atau AI. Contohnya,
Saat menggunakan AI, guru tidak membiarkan siswa menyalin jawaban mentah-mentah, tapi mengajaknya bertanya, apakah ini benar? Apa alasannya? Bagaimana kita mengembangkannya? Di sini guru membangkitkan semangat berpikir agar siswa menjadi pencipta dan pemikir, bukan sekedar konsumen informasi. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, karakter dan kemandirian. Salahnya pendidikan menyeragamkan potensi, ketergantungan berlebihan pada teknologi, dan hilangnya jati diri budaya. Penerapannya, pendidikan harus menghargai perbedaan, menuntun sesuai kemampuan anak, dan memerdekakan belajar. Di era informasi melimpah, tugas guru bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi menjadi petunjuk arah nilai dan karakter. Contohnya, guru mendorong siswa berkarya sesuai minat. Ada yang pandai desain, ada yang menulis, ada yang prestasi, tetap berpegang pada kejujuran, etika, dan budaya sendiri. Teknologi membantu, tapi manusia tetap menjadi pusat, bukan alat. Dan pembahasan keempat ada refleksi atau menjawab persoalan pendidikan nasional. Mari kita renungkan mengapa kurikulum sering berubah, fasilitas bertambah, tapi masalah pendidikan masih ada. Jawabannya, kita sering sibuk mengubah wadah, tapi melupakan fondasi utamanya. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara menjawab krisis pendidikan nasional saat ini dengan cara 1. Mengembalikan hakikat pendidikan. Jadi, bukan sekedar mencetak tenaga kerja cerdas teknis, tapi membentuk manusia beradab, berkarakter, dan merdeka lahir batin. Ini solusi atas kritis moral dan lunturnya nilai kemanusiaan. 2. Menyeimbangkan teknologi dan nilai. Jadi kita maju dengan digitalisasi, AI, dan internet, tapi tetap berpegang pada prinsip kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti mengikuti perkembangan zaman, namun tidak meninggalkan akar budaya dan nilai luhur bangsa. Teknologi alat bantu, bukan pengganti hati natural. Ketiga, memecahkan masalah penyeragaman. Dengan Tutwuri Handayani, pendidikan disesuaikan dengan kemanusiaan dan kondisi anak, tidak disamaratakan. Ini menjawab ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah dan antar anak. Yang keempat ada memperkuat peran guru. Nah, jadi di era informasi melimpah, guru tidak lagi sekedar mengajar materi, tapi pemimpin moral, pembimbing, dan inspirator. Peran ini justru jauh lebih penting sekarang dibanding masa lalu. Jadi dapat kita simpulkan, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan teori kuno, melainkan kunci emas untuk menyeimbangkan kemajuan zaman dengan manusia. Selama kita pegang teguh ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan Tutwuri Handayani, pendidikan kita akan tetap kokoh, relevan, dan mampu mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bangga akan jati diri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.